Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi minggu kemarin yang membahas tentang persebaran bioma di dunia. Sebelum itu, Bapak harap Ananda semua sudah memahami apa itu bioma dan ciri-ciri bioma, macam-macam bioma, dan persebarannya di mana saja di muka bumi ini. Baik, kita lanjut ke materi kita tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan kita dalam pembelajaran mengenai persebaran flora dan fauna ini di Indonesia ini apa saja. Yang pertama itu peserta didik harus tahu sebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik harus mengetahui ciri-ciri dari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik harus mengetahui macam-macam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas hewan dan tumbuhan kedua terbesar di dunia setelah negara Brazil. Faktor iklim, geologi, geomorfologi sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman hewan dan tumbuhan tersebut. Pola penyebaran hewan dan tumbuhan di Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia bagian timur. Batas wilayah hewan dan tumbuhan di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah disebut garis walas. Sedangkan batas wilayah hewan dan tumbuhan Indonesia di bagian tengah sampai Indonesia bagian timur disebut dengan garis Weber. Sebaran flora di Indonesia. Baiklah, kita akan membahas flora Indonesia bagian barat. Indonesia bagian barat termasuk ke dalam wilayah iklim AF atau disebut iklim tropis basah. Wilayah iklim ini memiliki curah hujan kurang lebih 60 mm per bulannya. Di wilayah ini terdapat hutan hujan tropis dengan ciri-ciri seperti pohon-pohon yang besar, tinggi, dan berdaun lebar. Banyaknya terdapat tumbuhan merambat, dan juga banyak terdapat tumbuhan epifit seperti pakis dan anggrek. Dapat kita lihat di flora Indonesia bagian barat ini memiliki hutan hujan tropis yang sangat lebat. Ada juga seperti tumbuhan khas di wilayah itu seperti Rafflesian arnoldi, adanya pohon meranti, dan hutan mangrove di tepian bibir pantai. Kita masuk ke pembahasan Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah termasuk dalam wilayah dengan iklim AM atau disebut dengan iklim tropis sedang. Wilayah ini biasanya memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujannya kurang dari 60 mm per bulan. Rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AF. Di wilayah ini terdapat hutan musim dengan ciri-ciri seperti ketinggian pohon lebih rendah dari pada hutan hujan tropis, daun-daun tumbuhan gugur pada musim kemarau, dan tumbuhan mulai bertunas dan tumbuh lebar pada musim hujan. Dapat kita lihat tumbuh-tumbuhannya itu seperti cendana, pinus, pohon lontar, dan juga pohon cemara. Kita masuk ke pembahasan flora Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur ini termasuk dalam wilayah iklim AW atau biasa disebut dengan wilayah iklim tropis kering. Wilayah iklim ini biasanya memiliki endapan hujan kurang dari 60 mm per bulannya, dan rata-rata curah hujan tahunannya lebih rendah dari wilayah iklim AM yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Di wilayah ini terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri seperti terdapat padang rumput, semak-semak, belukar, dan pohon-pohon yang sangat rendah. Dapat kita lihat seperti adanya pohon sagu, pohon matoa, pohon kenari, dan hutan sabana itu sendiri. Baiklah, Bapak akan masuk ke pembahasan tentang persebaran fauna di Indonesia.
Indonesia terletak di antara dua kawasan persebaran fauna di dunia, yaitu kawasan oriental di bagian utaranya dan kawasan Australia di bagian selatan. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia memiliki sebagian kekayaan jenis hayati Asia dan juga Australia. Fauna atau dunia hewan di Indonesia digolongkan menjadi 3 kelompok berdasarkan pengelompokan oleh Alfred Russel Wallace dan juga Max Wilhelm Carl Weber. Secara ringkas, 3 kelompok fauna di Indonesia yaitu fauna tipe asiatis atau daerah fauna Indonesia bagian barat, fauna peralihan dan asli atau daerah fauna Indonesia bagian tengah, dan juga fauna tipe australis yaitu daerah fauna Indonesia bagian timur. Baiklah, sekarang masuk ke pembahasan tentang fauna khas Indonesia bagian barat. Fauna atau tipe fauna asiatis. Hewan di kawasan Indonesia bagian barat ini berasal dari kawasan oriental. Hewan-hewan di kawasan ini mirip dengan hewan di Asia pada umumnya, dengan ciri-ciri hewan seperti hewan mamalia yang berukuran besar, jarang ditemukannya burung-burung yang berwarna-warni, terdapat banyak jenis kera, dan juga terdapat banyak ikan air tawar. Dapat kita lihat seperti harimau Sumatera, bekantan dari Kalimantan, dan badak bercula satu, dan juga ayam hutan. Selanjutnya kita masuk ke fauna khas Indonesia bagian tengah atau fauna peralihan dan asli. Hewan-hewan di kawasan Indonesia bagian tengah ini merupakan campuran antara fauna Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Fauna tipe peralihan ini memiliki ciri-ciri seperti terdapat hewan asli atau endemik dari Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu hewan ini biasanya tidak memiliki bulu yang lebat. Terdapat beberapa jenis burung dan juga terdapat hewan langka seperti komodo, anoa, burung rangkong, dan juga burung maleo. Selanjutnya fauna khas Indonesia bagian timur atau fauna tipe australis. Karakteristik fauna di wilayah Indonesia timur ini berbeda dengan karakteristik fauna di Indonesia bagian tengah. Perbedaan wilayah ini dibatasi oleh garis hayal yang dikenal dengan sebutan garis Weber. Beberapa ciri fauna australis itu seperti memiliki jenis mamalia yang berukuran kecil, hanya memiliki satu jenis kera, terdapat jenis hewan berkantung, banyak terdapat jenis burung-burung yang berwarna-warni, dan juga sedikitnya jenis ikan air tawar. Dapat Anda lihat seperti kuskus beruang, kanguru, kasuari, dan juga burung cendrawasih. Baiklah Ananda semua, itu penjelasan dari Bapak untuk hari ini mengenai sebaran flora dan fauna di Indonesia. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan 5 buah kuis yang soalnya itu lumayan cukup mudah. Jika Ananda semua menyimak dari apa yang Bapak jelaskan tadi, setiap soalnya itu Bapak berikan waktu kurang lebih 30 detik untuk menjawab. Oke, Bapak mulai ya.
Bagaimana Nanda semua? Cukup mudah soal kuis dari Bapak bukan? Sebelum Bapak akhiri, semoga Nanda semua dapat memahami materi hari ini dengan cukup baik. Untuk minggu besok, Bapak akan menjelaskan tentang sebaran flora dan fauna di dunia. Ini lingkupnya lebih luas dari materi yang tadi Bapak sampaikan, dan Bapak sarankan untuk Ananda semua membaca buku terlebih dahulu. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.